Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel YouTube ini, di Hijau Channel teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngucapin dulu buat teman-teman semua Happy New Year di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi sesuai judul videonya aja ya teman-teman. Jadi kita cuman mau ngebahas sebuah action cam. Jadi ini adalah sebuah action cam merek dari GoPro Black atau GoPro Hero 5 Black ya teman-teman. Ini saya belinya masih termasuk di tahun lalu ya, tahun 2024 kemarin di akhir tahun. Kira-kira masih rekomendasi kah buat dibeli di tahun 2025 ini. Nah, jadi coba kita keluarkan dulu dari case-nya teman-teman, biar kita bisa lihat langsung bentuk GoPro aslinya itu gimana teman-teman. Jadi kalau dia pakai yang beginian itu jadi kayak kesannya itu besar ya, nggak bisa dibedain ya. GoPro Hero 5, 6, 7, 8 itu hampir mirip-mirip teman-teman dari tampilan depannya ini ya. Jadi untuk GoPro series itu atau GoPro dari Hero 5, dia tampilannya itu sudah kayak gini teman-teman, sudah model-model gini. Jadi dari jauh aja teman-teman nggak bisa ditebak ya itu GoPro 5 atau GoPro Hero 8 teman-teman. Cuman ini guys, yang menurut saya salah satu kelemahan dari GoPro Hero 5 itu dia belum ada tempat mountingnya langsung ke GoPro ya, dari bawah GoPro nya yang biasanya untuk ngasih mounting gitu ya, atau untuk ke tripod gitu teman-teman. Di bawah sini dia tempat baterai malah nih teman-teman. Nah, jadi dia mesti tergantung sama case-nya ini teman-teman. Nah, ini yang seperti ini ya. Nah, dia mesti tergantung sama case. Jadinya kita harus buka pasang dari case-nya ini. Nah, itu ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau kita pakai begini itu, kalau kita pakai begini itu dia kan kita harus buka pasang, jadinya nih untuk body dari GoPro nya itu dia ada baret-baret kayak gini nih teman-teman. Ini karena case nya itu malahan teman-teman. Padahal dia kalau nggak pakai itu tuh dia ini aman semua nih, karena bodinya kan karet nih, jadi mudah banget kena baret gitu, terutama yang di pinggir-pinggir gini. Nah, dan juga untuk GoPro Hero itu dia juga mulai dari Hero 5 itu dia untuk mikrofon eksternalnya itu dia mesti pakai anu sendiri teman-teman. Dia mesti pakai adaptor sendiri yang memang dari GoPro ya. Nah, jadi colokannya nanti dia ke Type-C ya teman-teman. Jadi nanti adaptornya itu coloknya di Type-C ini. Buat teman-teman yang biasa motovlog tuh pasti ngerti lah ya teman-teman. Jadi dia colok di Type-C untuk adaptornya. Nanti di adaptornya itu ada colokan kabel untuk mikrofon yang kalau nggak salah TRS atau TRRS itu teman-teman, yang 3 cincin ya. Nah, di situ baru teman-teman bisa pakai mikrofon eksternalnya teman-teman. Jadi memang agak ribet ya, mesti beli alat adaptornya itu, dia agak mahal ya teman-teman untuk adaptornya atau converter. Saya kurang ngerti itu namanya itu apa teman-teman. Yang pasti dia mesti pakai produk dari GoPro, dan itu harganya kurang lebih kalau nggak salah ya, saya cek terakhir itu dia di paling murah itu 750.000 teman-teman. Nah, itu kalau mau pakai mic eksternal ya, bisa juga diaktifkan wireless kalau ada mic wirelessnya itu teman-teman, tapi mesti pakai itu tadi itu teman-teman, adaptor dari GoPro nya langsung. Kalau yang produk lain biarpun dia Type-C juga dia nggak bakalan bisa teman-teman, dia mesti pakai punya GoPro sendiri gitu. Tapi kalau untuk ngevlog biasa aja teman-teman, pakai mikrofon internalnya aja sudah lumayan sih, sudah bagus teman-teman, sudah bulat gitu suaranya. Untuk lubang mic-nya sendiri dia di bagian ini, di bagian atas ini satu,
Terus di bagian pinggir ini satu teman-teman. Nah jadi kalau mau ngevlog tuh usahakan dekat lubang mic-nya ini ya, biar suaranya lebih jelas gitu. Oh di bawahnya ini ada satu juga nih, katanya ini lubang mic juga ya nih. Jadi dia ada tiga ya, tiga lubang mic, 1, 2, 3 di bawah sini. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngevlog ngadap begini ke arah mulut, justru nggak ada mic-nya di sini nih, di bagian depan ya. Mungkin dia ngambil suara dari bagian ini ya. Nah gitu teman-teman. Kalau mau ngevlog dari bagian atas ini baru ada nih. Coba kita nyalain dulu ya untuk kameranya. Nah jadi kayak gini ya tampilan dari GoPro Hero 5. Masih sangat standar banget. Kemudian di sini untuk indikator semuanya itu jelas banget teman-teman, baik itu baterainya kelihatan di sini ya untuk informasinya baterai, informasi memori, terus informasi berapa banyak file yang sudah terpakai itu. Di sini ada keterangannya teman-teman. Jadi kita bisa juga lihat dari depan begini ya, misalnya kalau ngevlog gitu kan kita tahu kondisi baterai, memori juga bisa kita lihat teman-teman. Nah jadi kayak gini untuk bentuk GoPro Hero 5. Jadi ini untuk tampilan layarnya dia masih normal. Untuk layar sentuhnya teman-teman ini di swipe ke kanan itu untuk melihat video, hasil video atau hasil foto. Kalau kita swipe ke bawah begitu untuk beberapa pengaturan. Dan ini fitur yang menjadi kelebihan di GoPro Hero 5 yang belum dimiliki di GoPro Hero 4 teman-teman. Jadi dia ada voice command ya, voice command. Jadi kita bisa melakukan perintah suara gitu ya untuk ngetek foto atau untuk nge-record video. Dia bisa ngetek foto, nge-record video, mematikan video, maksudnya stop recording gitu. Kemudian dia bisa mematikan kamera pakai perintah suara teman-teman. Tentunya dia pakai bahasa Inggris ya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia teman-teman. Ini kondisinya lagi hidup ya untuk voice recording, untuk voice commandnya teman-teman. Kalau kita mau matikan tinggal klik begini aja, nanti dia ada kayak ikonnya ya, ada orang baru dia ada silang gitu. Kemudian kalau kita hidupkan tinggal dihidupkan gini. Terus ini untuk kunci layar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya kayak HP gitu teman, kalau kita takut nanti kepencet-pencet kita bisa kunci begini. Jadi dia otomatis nggak bakalan bisa diapa-apain ya ini layarnya karena dia terkunci teman-teman. Nanti dia bisa kalau kita buka lagi gitu teman-teman. Nah gitu. Jadi ini masih terkunci ya, kita langsung buka gini di itunya. Jadi dia ada kayak icon gembok terbuka gitu. Terus ini ada beberapa pengaturan, misalnya untuk mengkoneksikan ke handphone. Dia pengaturannya di sini teman-teman. Ada di sini nanti dia ada tulisan GoPro aplikasi gitu teman-teman. Jadi tinggal dikonek-konekin aja nanti kalau dengan handphone. Ini ada beberapa keterangan, cuman saya nggak perlu jelasin ya, sudah banyak yang jelasin teman-teman. Untuk pengaturan video di sini kita bisa buka di sini teman-teman. Ini untuk pemilihan menu-menunya bisa kita pilih video atau video tambah foto, atau maksudnya video tambah foto gitu teman-teman. Kemudian di sini ada loopingnya. Loopingnya bisa kita pakai untuk kayak jadi CCTV gitu teman-teman, di mobil misalnya gitu ya, tanpa takut kehabisan memori. Jadi dia bisa kita atur untuk durasinya misalnya 5 menit. Jadi dia record sampai 5 menit, baru dia nanti otomatis dia ngapus sendiri lagi teman, mulai dari awal lagi gitu, kayak putar-putar gitu ya. Pasti teman-teman tahu lah ya pasti. Bisa kita setel juga di 10 menit gitu, terserah kita teman-teman. Terus ini pengaturan foto.
Terus ini pengaturan time lapse-nya, time lapse foto, night lapse juga ada teman-teman. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk pengaturan dari video. Kita kembalikan lagi di menu awal. Bentar guys, kita kembalikan di menu awal ini. Cuman memang kalau untuk apa ya, kayak untuk responnya agak lambat gitu ya dibanding dengan GoPro yang terbaru gitu teman-teman. Ya namanya juga GoPro Hero 5 ya, dia juga layar sentuhnya sudah lumayan lah kayak gitu ya teman-teman. Dibanding dengan Akaso gitu, dia brand baru cuman sama gitu dengan yang sudah lama banget gini teman-teman. Dan oh ya, untuk harganya sendiri kemarin waktu dia baru keluar itu kan dia sudah di 5 jutaan, sedangkan yang Akaso kan di 2 jutaan gitu teman-teman. Jadi perbandingan harganya aja sudah berbeda ya, pasti kualitasnya juga beda teman-teman. Oke, jadi ini kalau kita swipe ke kanan itu ada pengaturan Pro Tune-nya, kemudian di sini ada pengaturan video stabilisasi, kemudian di sini ada pengaturan auto light, terus ini pengaturan untuk kontrol audio speakernya ya, atau mikrofon internalnya gitu teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya untuk menu-menunya. Kemudian dia begini, untuk videonya dia sampai 4K ya, nih 4K teman-teman bisa lihat. 4K dia bisa di, ntar ya kita masukin di 4K. Dia 4K nya dia bisa diaktifkan sampai di, cuman sampai di 30 fps. Ini 4K nya teman-teman, 30 fps ya. Kalau yang Full HD nya ini 1080 teman-teman, bisa diaktifkan sampai 120 fps. Tuh bisa dilihat ya, 1080 120 fps. Terus FOV nya itu bisa kita pilih-pilih mau di wide. Kalau yang 180 cuma 2 pilihan, wide atau narrow ya teman-teman. Kecuali dia kalau mau diturunin ke 80, coba kita cek. Oh ya, kalau dia sudah di 80 fps itu dia masih bisa pakai super view teman-teman. Ini kebanyakan anak-anak motovlog ya yang pakai super view teman-teman, untuk kameranya wide gitu teman-teman. Kemudian biasanya sih kalau saya itu pakainya di 60 fps saja sudah lumayan. Terus kalau mau pakai yang kayak layar normal aja, nggak usah pakai yang super view teman-teman. Kalau nggak mau yang ada kayak lengkung-lengkung gitu ya teman-teman, kita kalau mau yang standar aja ya pakainya yang linear aja teman-teman. Nah kalau kamera linear ini dia sama dengan tampilan kayak kamera handphone ya, dia nggak ada ngelengkung-lengkung di samping gitu teman-teman. Nah jadi itu untuk pengaturan dari video teman-teman. Dan coba saya mau coba untuk perintah suara ya. GoPro start recording. Nah langsung record ya teman-teman. Itu ini ada tandanya merah gitu ya, kedip-kedip. Dan bagusnya GoPro, dia di bagian depannya ini ada merah juga nih untuk tanda kalau kita lagi nge-record ya teman-teman. Sedangkan yang merek sebelah yang kayak Akaso yang saya bilang tadi, banyak yang mengeluhkan itu dia nggak ada tanda-tanda begini teman-teman kalau nge-record. Jadi kalau kita nge-vlog di motor gitu kan, motovlog, mau lihat kameranya masih nge-record itu susah teman-teman. Kalau kita lihat di apa ya, spion gitu, nggak ada tampilannya gitu, dia lagi nge-record atau enggak. Nah kayak gitu, itu yang kesulitannya yang itu ya, action cam yang sebelah gitu teman-teman. Nah coba kita mau matikan ya. Oh ya sorry, ini lagi di bawah sini ada indikatornya juga ya kalau dia lagi nge-record. Oke, coba kita mau matikan pakai perintah suara, GoPro stop recording. Nah kan dia langsung mati sendiri.
Kemudian kita mau coba matikan kameranya pakai perintah suara juga. GoPro turn off. GoPro turn off. Nah, mati sendiri teman-teman, dan sudah nggak bisa lagi ya, dia sudah mati teman-teman. Kalau mau hidupin lagi dia pencet dulu tombol ya, soalnya dia kondisi mati gitu, dia nggak bisa ngerespon ya untuk perintah suara teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman untuk apa fitur-fitur yang menurut saya kelebihannya ya dibandingkan dengan yang merek lain gitu teman-teman. Kemudian yang saya suka juga, ini mungkin yang terakhir ya, saya mau ngasih lihat ke teman-teman. Ini oh ya, ini tempat baterainya teman-teman. Nah yang saya suka juga dari GoPro Hero 5 ini, dia bisa hidupkan tanpa baterai teman-teman. Jadi misalnya kalau kita kehabisan baterai gitu kan, kita cuma punya satu baterai, kita bisa pakai alternatif power bank teman-teman, tanpa baterai ya. Ini baterai sudah dilepas, nggak ada baterai, dan dia memang harus dilepas teman-teman kalau kita mau pakai power bank ya, karena nanti baterainya bisa kembung teman-teman. Nah ini kan GoPro Hero 5 ini dia punya colokan cas itu sudah pakai Type-C teman-teman, kabel Type-C. Nah ini colokan Type-C teman-teman, dia punya colokan Type-C sama HDMI ya, mini HDMI. Nah yang di colokan Type-C nya ini kita bisa pakai dia dengan kabel Type-C dari ini ya, kita pakai power bank dan dia bisa teman-teman. Beda dengan GoPro Hero 4 tadi ya yang saya bilang, itu kelemahannya dia nggak bisa kayak gini teman-teman. Nah ini kita colok gini ya, ini tanpa baterai ya, ini tanpa baterai. Kita mau coba hidupkan, kira-kira mau nggak ya? Harusnya mau kan. Nih sudah hidup ya teman-teman, ini sudah tanpa baterai. Kalau bisa dilihat dari sini tuh dia keterangannya itu lagi colok cas ya. Nah dia sudah tanpa gunain baterai. Jadi kalau pakai power bank itu teman-teman bisa nge-record semaunya ya teman-teman, tergantung power banknya berapa banyak mAh nya gitu teman-teman. Bisa diakalin juga, misalnya kalau teman-teman nggak mau yang power bank besar gini kan, pakai aja yang power bank kecil teman-teman. Bisa diikat di tripod, jadi kita nggak usah pakai baterai ini aja teman-teman, langsung pakai power bank aja biar bisa lama gitu ya untuk nge-record dimanapun kita pergi gitu teman-teman. Nah jadi itu untuk solusinya ya, yang menurut saya itu kelebihan dari GoPro Hero 5 ke atas gitu teman-teman. Saya ya intinya dia mesti dia ada colokan Type-C, itu sudah lumayan ya, sudah kekinian lah, karena colokan sekarang kan sudah standar Type-C teman-teman. Ya jadi mungkin itu aja yang bisa saya share ke teman-teman kali ini ya. Sudah panjang lebar teman-teman, semoga ini bisa jadi referensi teman-teman ya untuk memilih action cam. Sebaiknya cari yang memang sesuai budget, dan juga ngelihat juga kondisi dari action camnya apakah masih worth it untuk tahun sekarang. Kalau GoPro Hero 5 ini saya bisa pastikan ke teman-teman ini masih worth it banget teman-teman, dengan kualitas videonya yang natural ya, untuk video gitu, nggak berlebihan untuk warna-warnanya. Nanti saya mungkin di vlog-vlog berikutnya itu nanti ada contoh-contoh video dari GoPro Hero 5 ya, teman-teman tinggal lihat sendiri gitu apakah cukup bagus buat teman-teman. Yang pasti ini budget ini untuk yang budgetnya di bawah ya teman-teman. Kalau teman-teman ada dana yang lebih banyak ya terserah teman-teman mau beli yang begini atau langsung ambil yang GoPro Hero 13 aja sekalian teman-teman. Oke, ini untuk pemula aja teman-teman, cukup rekomendasi. Jadi mungkin itu aja video dari saya ya, sudah panjang lebar. Kalau ada yang perlu mau ditanya-tanya silahkan komen aja di kolom komentar, saya langsung nanti jawab langsung teman-teman. Oke, jadi sekian aja dulu videonya untuk video kali ini.
sudah panjang lebar teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dulu videonya teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi ya di next video dengan pembahasan yang lainnya lagi teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.